Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ayah bunda yang telah hadir di acara kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dr. Dini, spesialis anak. Hari ini kita akan membahas serba-serbi MPASI. Kenapa kita bahas lagi masalah ini? Karena begitu banyak pertanyaan dari ayah bunda mengenai MPASI. Seperti yang kita ketahui, ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi bayi pada usia 6 bulan. Oleh karena itu, MPASI diperlukan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Ada dua hal penting yang harus diketahui oleh ayah bunda dalam memberikan MPASI. Yang pertama adalah strategi pemberian MPASI, dan yang kedua adalah feeding rules atau aturan makan. Strategi pemberian MPASI itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah 1. Harus tepat waktu. Untuk MPASI, kita harus memberikan di usia 6 bulan. 6 bulan, karena di usia ini adalah usia yang paling tepat untuk memberikan MPASI kepada si kecil. Karena apa? Karena pada usia ini anak sudah dapat duduk tegak dan sudah dapat untuk respon terhadap makanan. Demikian juga refleks muntahnya lebih berkurang, sehingga usia 6 bulan merupakan usia yang tepat untuk dapat memberikan MPASI kepada si kecil. Yang kedua adalah adekuat. Jadi MPASI itu harus memenuhi 4 kriteria, yaitu memenuhi karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga memenuhi kebutuhan mikronutrien. Mikronutrien itu yaitu vitamin dan mineral. Kemudian yang ketiga adalah MPASI itu harus aman dan higienis. Artinya semua alat dan bahan yang kita pakai untuk MPASI harus benar-benar aman untuk bayi. Kita harus mencuci tangan sebelum mempersiapkan MPASI, menggunakan air yang bersih, dan juga kita memberikan suhu yang baik untuk makanan ketika disimpan. Dan yang lebih penting adalah strategi keempat, yaitu responsif. Artinya responsif ini, bayi harus dalam keadaan lapar dan memenuhi kriteria lapar dan kenyang pada bayi. Artinya kita memberikan makan untuk bayi ketika dia memang lapar menurut bayi, bukan kenyang atau lapar menurut ayah bundanya. Jadi hal itu adalah 4 strategi penting yang harus diketahui oleh ayah bunda. Satu lagi hal penting yang harus diketahui adalah feeding rules. Ini adalah hal yang harus diketahui ayah bunda mengenai pemberian makan pada si kecil. Karena dengan pemberian feeding rules ini, MPASI menjadi lebih baik untuk si kecil. Yaitu yang pertama, dalam pemberian feeding rules harus diciptakan lingkungan yang menyenangkan. Artinya lingkungan itu adalah makan bersama orang tuanya. Waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian dibuat jadwal makan, yaitu 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, dan 2 atau 3 kali minum susu. Kemudian tempat, yaitu kita tidak boleh memberikan distraksi kepada si kecil. Distraksi itu artinya tidak boleh, usahakan tidak memberi makan si kecil sambil berjalan-jalan atau sambil menonton TV atau memberikan gadget kepada si kecil. Hindari membentak atau memberi ke si kecil kemarahan ketika makan, apalagi saat itu dia sudah tidak mau makan. Nah, yang terpenting adalah yang ketiga, yaitu usahakan waktu makan itu 30 menit. Jika anak tidak mau makan, berikan makan secara netral, artinya tidak memaksa anak untuk makan. Jika 15 menit anak tidak mau makan, berarti saat itu hentikan proses makan. Nah, demikian ayah bunda tentang strategi pemberian MPASI pada si kecil. Tentu saja banyak lagi hal lain yang harus ayah bunda pelajari. Tapi jika ayah bunda sudah tahu tentang strategi pemberian MPASI dan feeding rules, maka ayah bunda akan memberikan makan MPASI kepada si kecil dengan lebih baik. Dan si kecil kita juga akan lebih enak untuk makan dan lebih cerdas tentunya seperti yang kita harapkan. Demikian ayah bunda, salam hangat dari saya Dr. Dini Zuriana, spesialis anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.